Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lazuardians, kembali lagi di podcast Ruang Baca Lebih Dari Sekadar Membaca. Yeay. Heboh ya? Iya dong. Gak apa-apa, kita memang perlu semangat nih di sore hari ini. Meskipun Betul. tadi hampir seharian hujan dari pagi sampai tadi ya jam berapa tuh, jam 3 sore. Betul. Nah, Lazuardians, podcast ini bukan sekedar tempat untuk ngobrol, tapi juga ruang di mana kita bisa saling berbagi cerita, menyalakan semangat belajar, dan menemukan inspirasi dari hal-hal yang sederhana, termasuk dari buku-buku yang menemani kita semua nih. Nah, karena di sini kami semua percaya bahwa membaca itu bukan soal membuka halaman demi halaman, tetapi tentang membuka pikiran, merasakan emosi, dan melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Nah, di episode kali ini, saya senang sekali karena kita akan ngobrol sama kakak-kakak SMP nih. Yang masing-masing udah bawa buku favoritnya mereka. Nah, tapi sebelum kita masuk ke obrolan kita hari ini, saya mau buka dengan sebuah pantun kecil dulu nih. Apa tuh, Miss? Nanti bilang cakep ya. Oke. Secakep oleh sehari ini. Paling cakep. Pergi ke taman di sore hari. Cakep. Langit jingga, pelan merona. Cakep. Setiap buku punya cerita sendiri. Wow. Setiap pembaca menemukan makna. Selamat datang di podcast Ruang Baca Lebih Dari Sekadar Membaca. Nah, sekarang kita sambut kakak-kakak SMP Lazuardi Global Compassionate School. Yeay, tepuk tangan lagi nih kita. Banyak perkembangannya. Gak apa-apa. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Siapa duluan ya? Boleh aja, langsung aja sebut Langsung aja ya. Oke, Iya. jadi jujur aku agak bad mood. Kenapa, Walesa? Karena kemarin buku angkatannya chaos, habis Karena itu kemarin hujan hujan seharian terus, juga habis ya. itu nggak bisa ya, ada beberapa foto yang nggak bisa kita lakuin, jadi kayak harus ngulang lagi dan capek kayak kalau kayak gitu. Karena harus keliling cari tempat juga ya. Iya. Tapi abis itu semuanya berjalan lancar atau sudah selesai atau bagaimana? Enggak sih, belum, harus di reschedule kita ke foto angkatannya. Ya, semoga nanti ketika di jadwal yang sudah ditentukan itu berjalan dengan lancar ya. Amin. Kita doakan untuk kakak-kakak SMP kelas 9 ini nih Lazuardia. Amin. Boleh lanjut ke Akila, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah lagi baik-baik aja nih, Miss. Alhamdulillah. Halo Hana? Kalau aku sih hari ini juga bad mood, Miss. Kemarin juga datang telat ke sekolah gara-gara kejebak macet. Jujur Pagi-pagi sih ya. Pagi-pagi udah hujan deras, jadinya memang jalanan jadi macet. Cuman tetap aja teman-teman, hujan itu membawa berkah insya Allah. Betul. Oke, selanjutnya nih, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang buku yang kalian bawa hari ini, kita mau kenalan dulu nih sama kalian semua. Barangkali Lazuardian yang sedang menonton nanti di rumah belum kenal kakak-kakak SMP ini siapa. Boleh nih sebutkan nama dan kelasnya. Dari Hana? Boleh. Halo, nama aku Hana Nisa Dinanti dari kelas 7 Welshard. Salam kenal Hana. Halo Lazuardians, nama aku Syafa Zainah Akila. Aku dari kelas 9 Hercules Peter. Selamat kenal Lazuardians. Salam Oke. kenal juga Akila. Hai semuanya, hai Lazuardians. Nama aku Sakasora Walesa atau bisa dipanggil Walesa. Aku juga dari kelas 9 Hercules Peter. Nice to meet you all. Oke, salam kenal Walesa. Jadi Hai. bersama teacher dia hari ini sudah ada 3 kakak SMP dari kelas 7 dan kelas 9. Nah, teacher dia mau bertanya lagi nih. Nah, di momen seperti apa nih biasanya kalian mulai membaca buku? Kalau lagi bosen. Lagi bosan. Oke, Yes. Kila? Kalau aku biasanya baca buku itu malam-malam, Miss. Karena malam-malam itu kalau misalnya nggak belajar, itu pasti main handphone. Nah, kalau misal nggak udah bosen main handphone gitu kan, kayak ya udah kita beralih ke buku. Kalau aku baca buku malam atau nggak sore, atau kalau lagi bosan mungkin mau ngapain, nggak tahu mau ngapain, Jadi baca buku. Oke, paling banyak sih gitu ya. Kadang aku juga kalau baca buku ketika lagi luang waktunya, jadi menyempatkan untuk baca buku sehalaman 2 halaman. Nah, lanjut nih, karena kalian udah bawa buku yang mau kalian ceritakan kepada Lazuardian hari ini. Boleh nggak diceritakan sedikit aja tentang buku kalian tapi tanpa spoiler? Oh, tanpa spoiler. Iya. Gimana nih caranya nih? Iya, ini bobotnya besar nih bukuku ya.
Walesa bawa Jadi- 2 buku lah Zuardian Yoi. hari ini. Jadi mungkin ini buku salah satu buku aku mulai dari aku aja ya. Boleh. Oke, jadi ini buku favorit pertama dan kedua aku. Yang pertama ini adalah buku Reformasi di Korupsi KPK dihabisi. Mungkin dikit lah Zuardians yang tahu dan interested in politics, tapi ini top 1 favorite aku. Terus yang kedua ini bukunya Dune. Dune itu pokoknya seru, film adaptasinya itu salah satu bestseller di barat, dan aku sebenarnya baru baca Januari ini. Oh, Tapi baru banget. sebenarnya seru banget. Jadi Berarti belum selesai bukunya? Belum selesai, ya. Oke. Kalau aku, buku favorit aku yang baru aku selesai baca itu ada Kado Terbaik dari J.S. Pairen, karena menurut aku ceritanya tuh alurnya jelas banget, terus juga seru juga gitu. Jadi kita benar-benar diajak untuk ngerasain apa yang dari tokoh utama ini rasain. Jadi di novel ini itu ceritanya benar-benar cerita asli, nggak dikurangin, nggak diedit. Gitu. Dari kisah nyata berarti. Iya betul. Oke, lanjut dulu nih Hana. Kalau aku bawa buku favorit aku dari Terelie, judulnya Hello. Jadi buku ini tuh tentang persahabatan yang bertahan lama banget, tapi mereka terpisah gitu. Oke. Ya campur aduk sih bacanya, senang sedih. sama kayak yang ini. Lebih campur aduk lagi Lebih campur kalau aduk yang lagi. KPK. Oke, lanjut ya. Apa sih yang membuat kalian tertarik untuk baca buku yang sekarang? Kalau aku personally 2 buku ini, kalau ini karena waktu itu aku tahu ini bukunya filmnya, adaptasi film itu salah satu bestseller. Jadi kayak why not aja gitu baca ini. Kalau yang ini sebenarnya karena waktu itu lagi tren-tren pemilu kan. Iya. Terus kayak baru selesai era Presiden Jokowi, terus kayak mau tahu Jokowi itu apa sih sebenarnya yang dia lakuin terhadap KPK. Jadi aku baca terus ternyata lumayan juga bagus. Apa nih Miss? Apa yang membuat Akila tertarik untuk baca bukunya J.S. Hairin yang Kado Terbaik? Oke, jadi aku mau cerita ya. Aku cerita dikit nggak apa-apa. Boleh Nah, dong. jadi waktu itu, bukan waktu itu, sekarang kelas 9 lagi membaca bukunya J.S. Hairin. Nah, kebetulan kemarin tuh minggu pertama baru masuk di hari Jumat. Aku tuh kayak bosen banget gitu kan. Terus aku ke library. Nah, aku pinjam lah buku ini karena buku ini judulnya Kado Terbaik. Terus aku tuh penasaran apa sih sebenarnya kado terbaik? Apakah aku bakal dapet inspirasi kado terbaik dari buku ini? Buat Lazuardian yang penasaran sama bukunya memang ada di library tapi kita terbatas banget nih. Lanjut boleh. Kalau aku kenapa tertarik baca buku ini? Pertama karena pas lagi mau beli buku, aku liat covernya lucu, terus penasaran juga nih ceritanya tentang apa. Terus pas lihat sinopsisnya kayaknya seru nih, jadi ternyata apa dia nih bukunya campur aduk gitu ya, Miss. Kayak aku bacanya ntar sedih, ntar kesel, takut gitu. Iya, Bu, berarti emang dalam satu buku tuh emosi kita tuh benar-benar terkuras sih, benar-benar terbawa. Betul Oke, ya. oke. Terima kasih nih untuk jawaban kalian. Nah, tadi kita sudah saling kenal nih, ada Kakak Walesa dari kelas 9, ada Kakak Akila juga dari kelas 9, dan ada Kakak Hana dari kelas 7 yang sudah bawa buku favoritnya masing-masing. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita lanjut, teacher dia mau bertanya lagi, dari buku favorit kalian, bagian cerita mana yang paling kalian ingat sampai sekarang? Yang paling aku suka itu sekarang tuh di bagian mereka nyampe di planet Arrakis. Oh, Iya. boleh diceritakan nggak ceritanya? Kenapa Walesa suka bagian itu? Karena di situ tuh kayak ini juga sebenarnya bukunya politik banget. Politik juga. Jadi Walesa memang suka buku-buku politik ya? Iya, kalau Dune ini sedikit cerita generalnya itu tentang ada seorang duke atau seorang bangsawan di kerajaan antar galaktik itu, dia baru dapat planet yang namanya Arrakis. Itu dia tuh planetnya tuh berbahaya tapi banyak sumber daya alamnya, dan itu bisa mengontrol, dia bisa lebih influential gitu di kerajaannya. Jadi akhirnya dia punya planet itu, dan mereka pas masuk di Arrakis itu udah banyak tantangan baru untuk mulai take control lah gitu lah. Mungkin itu menurut aku yang paling aku suka. Bagus, makasih Walesa sudah berbagi. Boleh nih Kakak Akila. Kalau aku yang paling aku ingat dari buku ini itu bagian tokoh utamanya ini kejar-kejaran sendiri sama adiknya. Oh, kenapa tuh? Kita jadi penasaran juga nih. Nah, jadi si tokoh utama ini
dia kepisah lah kan sama adiknya. Terus adiknya ada di panti asuhan, dia mencoba mencari pekerjaan di luar. Terus udah 2 tahun gak ketemu-ketemu. Terus di satu jalan dia ngeliat ada dompet. Nah dari dompet itu mau ngambil kan tuh, dompet gratis kan, dompet punya orang. Terus ternyata udah ada tangan tuh yang ngambil duluan. Terus pas dia lihat ternyata itu adiknya sendiri. So sweet. Ya ampun, penasaran jadinya aku. Tapi ini gak so sweet sih. Ini lebih Lebih ke apa, mengharukan? pembelajaran hidup. Iya. Oke, karena kita tidak spoiler, jadi kita cukupkan sampai situ dulu. Oke. Boleh Kakak Hana. Kalau bagian buku yang ku ingat sampai sekarang itu di bagian yang jadi ada anak kecil gitu namanya Hesti. Pas dia udah umur 20-an, dia nih mau dipisahin sama sahabatnya. Jadi sama orang tuanya dibohongin kalau Hesti itu udah nikah. Aduh. Shock. Kenapa dipisahin? Soalnya orang tuanya tuh termasuk golongan yang kayak orang kaya, sementara nih sahabatnya nih cowok termasuk yang kayak golongan orang yang kurang gitu. Kayak Beda drakor. berarti ya. Kayak drakor banget. Jadi dipisahin sama orang tuanya. Oke. Oke, makasih Kakak Hana. Selanjutnya nih teman-teman, tadi misalnya tentang tokoh. Nah, dalam tokoh itu pernah nggak sih kalian merasa kayaknya aku pernah ada di posisi tokoh itu? Ya, Mikir dulu. dari Hana dulu deh. Pernah nggak Hana merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh tokohnya? Paling merasakannya tuh ketika si Hesti ini belajar buat masuk sekolah impiannya gitu. Jadi Tapi bisa nggak dia untuk menggapai impiannya itu? bisa. Dia akhirnya masuk ke SMA favorit dan dia masuk fakultas kedokteran. Wah, keren banget tuh. Ya, panutan. Berarti kita memang tidak perlu menyerah ya. Oke, terima kasih Kak Hana. Kalau dari Akila ada nggak momen yang menurut Akila kayaknya aku pernah juga ada di posisi si tokoh utama? Kalau aku mungkin secara general aja ya biar nggak spoiler, itu dimana si tokoh utama ini merasa putus asa. Jadi ya aku percaya juga mungkin setiap orang pasti pernah putus asa, cuman ya jangan putus asa, soalnya di buku ini juga ya gitu. Tetap mencoba. Iya, tetap mencoba, tidak gampang menyerah lah. Kalau dari aku mungkin karena ini bukunya fakta. Fakta Jadi, banget sebenarnya. Fakta banget ini. Jadi kayak tokohnya tuh rakyat Indonesia. Dan itu Kita aku sebagai rakyat. Indonesia. Itu dari buku ini. Kalau Dun, aku sebagai Paul. Paul ini tuh anaknya si Duk bangsawan itu karena dia tuh susah untuk start over mungkin ya. Jadi dia tuh dari planet dia, rumahnya, dia harus pindah ke planet baru dan harus membuat kehidupan baru gitu. Dan menurut aku itu salah satu hal yang paling susah. Starting over is something hard in my opinion. Jadi kayak relate banget sama Paul. Oke, Yes, bagus yes. banget nih jawaban-jawaban kakak-kakak semua. Oke, dari cerita-cerita tadi kakak SMP sedikit cerita-ceritanya kita bisa lihat bahwa tadi kan dari awal kalau buku itu ternyata bisa menemani kita di waktu luang kita dan kayak membuat kita juga membentuk diri kita, karena dari buku pun kita merasakan emosi, entah itu emosi senang, emosi sedih, dan membuat kita lebih memahami apa yang sedang terjadi. Betul. Nah, di segmen berikutnya teacher mau mengajak kalian untuk membahas lagi buku-buku kalian, bagaimana cerita-cerita dari buku tersebut mempengaruhi cara kalian menjalani kehidupan kalian sehari-hari. Jangan kemana-mana Lazuardian. Bagi Lazuardian yang mau sharing tentang buku favoritnya boleh dituliskan di kolom komentar yang ada. Baiklah Zuardian, tadi kita sudah berbagi cerita tentang buku-bukunya kakak-kakak semua nih. Sekarang teacher ingin mengajak kalian untuk melihat lebih dekat bagaimana cerita itu pelan-pelan ikut membentuk cara kita menjalani hari-hari di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, boleh aku langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Oke. Nah, setelah membaca buku favorit kalian yang tadi, adakah satu hal kecil yang berubah dari cara kalian berpikir? Dari aku dulu. Kamu dulu, Boleh. Oke. Jadi menurut aku di buku ini tuh tentang menghargai waktu. Kebetulan aku orangnya masih kurang menghargai waktu. Nah, dari baca buku ini aku pelan-pelan lah untuk menghargai Mengubah waktu. ya, mengubah cara.
Betul. perilaku kita. Bagus nih Kakak Akila. Dengan dengan kita bisa menghargai waktu dan memanajemen waktu dengan baik, insya Allah apa yang kita kerjakan itu akan berjalan dengan baik juga. Bagus Kakak Akila. Boleh Siapa dulu lanjut. nih? Hana boleh dari Hana. Dari buku ini mengajarkan kita untuk jangan gampang putus asa. Jadi aku berpikir kayak kan aku teh suka gampang putus asa, misalnya kayak kalau ada tugas susah kayak, gimana sih caranya, tapi setelah baca buku ini ternyata kita tuh kayak harus tetap semangat dan berjuang gitu, jangan gampang putus asa. Oke, bagus juga nih pesan yang disampaikan oleh Kakak Hana dari buku yang dibaca. Oke. Oke, Walesa. Jadi mungkin dari aku, kalau misalnya hal yang paling mengubah diri aku itu dari 2 buku ini adalah kita harus lebih kritis apa-apa, karena kadang-kadang informasi yang kita dikasih oleh yang berwenang, kita harus lebih kritis dengan apa yang diberikan. Begitu. Lebih kritis, dan kita jangan telan mentah-mentah informasi Iya, yang kita betul, dapatkan. betul. Kita harus memvalidasi lagi informasi itu sumbernya dari mana dan apakah itu suatu fakta atau hoax. Terima kasih Walesa. Selanjutnya nih, ini tentang momen-momen di sekolah. Misalnya ada nggak sih dari buku yang kalian baca, ada momen yang kalian ingat di sekolah pada cerita atau tokoh buku itu? Jadi ada momen nggak yang kalian alami di sekolah tapi jadi teringat sama tokoh yang kalian baca? Oke, boleh dari aku mungkin ya. Boleh Akila? Kakak Jadi Akila. tadi kan aku udah bilang nih kalau misal buku ini tuh tentang perjuangan seseorang kan. Nah di sekolah ini juga kita sama-sama lagi berjuang nih, karena kita belajar juga kan di sekolah. Betul. Terus dari cerita tokoh utama ini dia tuh gak gampang menyerah. Nah teman-teman aku juga rata-rata gak gampang menyerah. Salah Aku tuh satunya itu. Walesa. Jadi menurut aku itu sama aja sih, kayak kita benar-benar memperjuangkan sesuatu. Oke, bagus. Jadi dari buku itu pun ada dampaknya juga lah ya untuk Akila dan teman-teman. Sebenarnya kalau dari buku ini sama juga kayak yang kado terbaik itu, berusaha mendapatkan yang terbaik. Jadi buat di sekolah nih, aku lagi mau ngerjain kayak karya Lea gitu. Terus butuh berusaha kan, mencari ide dan lain-lain. Dan teman-teman aku juga banyak yang berjuang juga buat dapet Lea ini nih. Iya, betul. Oke, ngomongin Lea nih, aku juga ikutan Lea sebenarnya. Kalian ikutan Lea apa? Aku English, Social, dan Matematika. Sport sama BI. Oh, 2. Kalau Kak Akila? Kak Akila Kalau apa? aku Islamic, bahasa Indonesia sama sport. Itu 3 Tiga juga. Berarti semangatnya tinggi banget nih Lazuardian. Mungkin Harus untuk Lazuardian yang belum tahu Lea itu apa, mungkin ada kakak yang mau menjelaskan? Apa Silakan, tuh? Wallace. Boleh. Kalau Walesa coba. Lea itu tuh excellent award ini tuh basically adalah kita sebagai Lazuardians menunjuki bakat kita di sebuah bidang. Kayak kalau aku tuh ada di sosial, Inggris, matematika, kalau Akila BI dan lain-lainnya. Jadi kita bisa pilih setiap tahunnya, dan itu kalau misalnya udah harus 5 kriteria, 4 sorry, karya, apalagi kontribusi, kompetisi dan kompetensi. Jadi itu 4 aspek yang paling penting dalam penguasaan bidang. Jadi kalau kita udah melengkapi 4 itu, tandanya kita diapresiasi sama sekolah. Iya. Ini bagus banget memang program sekolah kita ini. Pokoknya semangat untuk menggapai apa yang kalian mau capai. Baik nih Lazuardian, tadi kakak-kakak sudah menyebutkan juga cerita-cerita yang mereka alami selama di sekolah dari buku yang mereka baca. Dan ternyata mereka juga ikut Lea nih, semangatnya patut kita tiru teman-teman semua. Betul. Nah teman-teman, karena kita memang tidak memiliki banyak waktu, kita sudah masuk ke segmen terakhir nih. Dari cerita-cerita yang tadi kakak-kakak sudah bacakan, dari yang sudah diceritakan, kita belajar bahwa membaca bukan hanya tentang selesai satu buku. Apakah kalian mau baca, coba dari Hana sendiri, Hana mau nggak baca karya Terelia yang lain? Aku udah baca beberapa karya Terelia yang lain sih. Ini buku yang keberapa? Kalau buat reading di sekolah, aku ini buku ke-4. Oh, udah banyak berarti. Ya. Oke, kalau kakak Akila sendiri Kalau mau baca bukunya J.S. Hairin yang lain nggak, atau buku yang lain gitu? Jadi kan awalnya aku cuma mau baca buat
tugas sekolah aja kan, membaca. Nah terus aku baca ini, baca kalau terbaik. Terus abis itu bagus juga nih. Terus adalah yang dompet ayah sepatu ibu yang terkenal banget nih, kayak banyak banget yang baca. Terus makanya aku coba baca. Terus ternyata asik juga. Terus habis itu aku mau lanjut ke bukunya J.S. Kyren yang Kami Bukan Sarjana Kertas ya kalau nggak salah. Itu ada ya. Iya, aku mau lanjut baca itu sama karya yang lain juga. Kalau Kakak Walesa, apakah mau baca buku politik yang lain atau memang udah banyak buku politik yang Kakak Walesa baca? Kayak aku sekarang lagi mau baca self improvement book sih. Kayak aku tuh sekarang salah satu buku favoritku tuh Atomic Habits. Itu bukunya bagus memang. Ya, tapi politik akan aku baca juga sih. Karena kan kritis itu harus diasah ya, langsung ya gitulah. Supaya memang dari membaca juga kan kita tuh menambah kosakata baru, menambah informasi baru gitu. Oke, terima kasih semua kakak-kakak. Jadi tadi kita balik lagi kalau misalnya membaca itu bukan hanya tentang selesai satu buku. Jadi ternyata dari satu buku yang dibaca kita mau baca lagi buku yang lain dengan genre yang berbeda. Nah di segmen terakhir ini teacher mau kalian memberikan kesan atau pesan kepada para pendengar kita hari ini. Mungkin boleh dari kutipan yang paling kalian sukai dari buku, atau misalnya memang pesan yang mau kalian bacakan juga. Tunggu sebentar, kita tunggu. Aman. Kita tunggu ya Lazuardians. Oke, jadi ini kutipan sebenarnya dari halaman pertama, tapi ini yang paling paling masuk banget gitu. Jadi reformasi sudah lebih dari 2 dekade. 5 presiden sudah pernah jadi pemimpin negara era ini. Tapi korupsi tak kunjung henti. Ia malah kian menjadi menyobek-nyobek dan meluluh lantakan kekayaan publik. Saintero Ibu Pertiwi. Jadi yang pesan aku ke kalian adalah stay updated in political news karena itu sangat penting, political awareness. Terus kedua, it's never too late to read a book. Karena jujur aja ya, aku tuh baru suka buku tuh baru-baru ini kelas 8-an lah bisa dibilang. Jadi ya it's never too late, just pick up a book yang suka dan harus yang suka awal-awalnya. Jangan sampai maksain buku orang baca buku yang nggak suka gitu. Karena kalau nggak suka nggak akan selesai. Betul. Iya, makanya jadi harus yang suka. Jadi memang Lazuardian bisa cari genre favorit dulu, atau misalnya mencari judul buku yang lagi populer juga nggak apa-apa. Betul, makasih Kakak Walesa atas pesannya yang sangat menginspirasi nih. Boleh mau siapa nih, Kakak Hana apa Kakak Akila? Oke, dari Akila, aku bakal baca dari salah satu episode yang ada di buku ini. Boleh. Ada masa sulit, ada masa indah. Berceritalah pada keluargamu. Terima jugalah saat mereka mau bercerita. Tidak perlu buru-buru menghakimi. Kau adalah tempat yang ia anggap paling nyaman di dunia ini. Bercerita itu obat untuk 2 orang, yang bercerita dan mendengarkan cerita. Hebat kan? Nah, Bagus banget. Itu bagus. Jadi kayak dalam pesannya itu tuh kita jangan memendam perasaan kita. betul. Jadi kalau bisa diceritakan, baik itu kepada orang rumah, misalnya kepada mama papa atau kepada kakak adik, atau mungkin kepada teman ya, kepada bestie, nih kita boleh saling cerita-cerita. Terima kasih Kak Akila. Oke, kalau pesan dari aku, nih sebenarnya awalnya tuh aku nggak suka baca buku. Awalnya aku suka baca buku gara-gara aku baca buku Hujan dari Terelie. Itu seru banget. Bagus juga katanya Iya. bukunya. Dan dari teman-teman aku pun yang baca pada suka. Terus jadinya aku mulai tagihan baca buku. Jadi aku sekarang udah punya 8 buku Terelie kalau nggak salah di rumah. Banyak. Wow. Terus jadi buat Lazuardians, kalau misalnya kalian belum ada minat baca nih, kalian bisa cari rekomendasi, atau enggak kalau mau beli buku coba lihat sinopsisnya yang menurut kalian tuh menarik gitu. Jadi kalau kalian sekali udah suka baca buku itu bakal terus-terusan tertarik gitu untuk membaca buku yang lainnya. Itu aja sih pesannya. Aku boleh nambahin dikit gak? Boleh banget Kak Akila. Aku setuju banget sama Hana ini karena aku juga awalnya tuh bukan pecinta buku yang suka banget, tapi karena aku bosan, mungkin Lazuardians kalau misal udah bosan nih sama gadget kalian gitu kan, kalian bisa coba cari buku, atau yang Lazuardians mungkin bisa ke library, kalian cari buku-buku yang covernya atau apapun yang bisa menarik minat baca kalian. Nah terus baca buku juga nggak perlu secepat itu kok, kayak nggak usah buru-buru. Jadi kalian bakal lebih nyaman kalau misal
kalian tuh masuk dalam cerita Betul, itu betul. gitu. Jadi nggak perlu buru-buru juga. Tapi jujur juga kita kan lahir nggak ada yang keluar dari perut langsung suka buku kan. Nggak ada kayak gitu. Jadi kayak Proses. iya, sudah Prosesnya prosesnya lumayan. juga. Betul, jadi mungkin prosesnya bisa dari atau pengaruhnya bisa dari orang luar atau bahkan dari keinginan diri sendiri. Betul. Begitu, terima kasih nih pesan-pesan dari kakak-kakak semua sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih ya. Baik Lazuardian, saya ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Lazuardian yang sudah menonton hari ini. Yeah. Lalu, terima kasih juga untuk bintang tamu kita hari ini yang sangat keren banget semuanya, dari kakak Walesa, kakak Akila, dan kakak Hana yang sudah mau meluangkan waktunya dan berbagi cerita pada hari ini. Nah, dari cerita-cerita sederhana tadi kita jadi tahu bahwa buku favorit bisa datang di waktu yang berbeda-beda, entah itu ketika waktu luang atau waktu ketika kayaknya aku mau baca ini karena bukunya menarik gitu. Dan pelan-pelan membentuk cara kita untuk melihat diri kita sendiri dan menjalani hari-hari di sekolah. Nah, lewat cerita-cerita ini juga kita belajar bahwa membaca bukan hanya soal menyelesaikan satu buku tadi, tapi juga tentang proses belajar, merasakan bersama dan bertumbuh bersama. Setuju. Oke, nah untuk Lazuardian sudah mendengarkan episode Ruang Baca sampai akhir, saya ucapkan lagi terima kasih sudah menyimak. Bagi yang mau mau membagikan kisahnya juga boleh ditulis di kolom komentar atau mungkin bisa menghubungi atau mau ngobrol sama kakak-kakaknya, boleh, nanti kakak-kakaknya Gas. punya akun Instagram masing-masing. Boleh. Langsung DM guys. Iya, DM boleh. Nanti akunnya aku masukkan ke kolom komentar. Boleh. Ke caption, boleh ya. Boleh. Tunggu episode-episode berikutnya dari podcast Ruang Baca. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tahan. Tetap semangat bebas. Tahan. Tetap semangat membaca semuanya. Guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye Lazuardians.